diberi kebahagiaan dunia dan akhirat, istiqomah sampai nanti di akhir hayat, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hari ini kita tidak terasa sudah di ujung daripada bulan Dzulqa'dah. Artinya tinggal beberapa hari, 2 hari lagi atau 3 hari lagi masuk di dalam bulan Dzulhijjah. Kita luar biasa, kita tidak bisa melewatkan satu momen di dalam Islam kecuali di situ pasti ada kemuliaan, pasti ada kehebatan. Kita lihat bagaimana kemuliaan kita, orang berbondong-bondong haji, luar biasa. Kita udah bahas, banyak orang sudah bahas pentingnya ibadah haji, yaitu kumpulnya hamba-hamba Allah, tidak ada lain kecuali hanya untuk memenuhi panggilan Allah. Luar biasa, tinggalin semuanya. Ada satu ibadah yang bukan hanya untuk jamaah haji, tapi untuk kita semuanya umat Islam, dimanapun berada. Ibadah yang sangat luar biasa, dicintai oleh Allah. Suatu kejadian yang langka dan luar biasa, sampai keluarganya itu dimuliakan oleh Allah, padahal bukan dari zaman Rasulullah tetapi sebelumnya. Keluarga Nabi itu dilestarikan sampai umat Nabi Muhammad ketika kita sholawat kita menyebutnya, padahal bukan Nabi kita, Nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sholawat ketika at-tahiyat. Ditanya Rasulullah SAW, bagaimana ya Rasulullah kalau kami ingin salawat kepada engkau ya Rasulullah? Allah memerintahkan, mewajibkan salawat, yaitu dalam salat. Makanya salawat itu tidak ada wajib kecuali ketika dalam salat. Enggak salat, la salatalah. Kalau yang tidak salawat, maka salatnya tidak sah. Makanya wajib enggak kita dalam tahiyat untuk salawat? Wajib apa kira-kira sunnah? Wajib, harus ada salawat. Sahabat cerdas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nusalli alaik? Bagaimana caranya salawat kepada engkau? Allah menyuruh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Kalimat sallu ini adalah perintah. Perintah di sini wajib ketika lagi salat, di dalam luar salat sunnah. Kalau di luar sholat sunnah, malam lagi zikir, enggak zikir, lagi kerja, enggak kerja, sholawat itu di setiap saat, itu sunnah. Tapi wajib ketika lagi sholat. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW menjawab, sholawatnya bagaimana? Yang dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Namanya aja namanya Ibrahim, sholawatnya kepada Nabi Muhammad. Coba namanya aja Ibrahimiyah. Ada apa Nabi Ibrahim kok dibawa kepada kita? Tidak Nabi Isa. Nabi Isa lebih dekat dari Rasulullah. Nabi Musa lebih dekat daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kapan itu sebelumnya? Ayah daripada Ishak, ayah daripada sebelumnya yaitu Yakub, sudahnya yaitu Yusuf. Masih banyak para nabi-nabi. Tapi di sini salawat Ibrahimiyah. Kenapa? Karena disebut keagungannya Nabi Ibrahim. Haji itu kita manasik, selalu mencontohkan Nabi Ibrahim. Ada apa di situ? Dan bukan cuma Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Allah. Keluarganya juga. Allahu Akbar. Kita kepengin berhasil, kepengin bahagia. Kira-kira kepengin gak keluarga kita bahagia? Yang jawab 3 orang. Enggak kepengin apa putus asa? Oh dalam hati, khusyuk, ini urusannya Allah kalau dalam hati. Nanti kalau terima gaji dalam hati aja. Kita subhanallah pengen enggak keluarga kita, anak-anak kita berhasil? Apa dalam hati aja? Hati dan zahir pengen melihat anak kita berhasil. Mata kita melihat, apa hati kita yang melihat? Mata dan hati. Kalau hati jangan lepas. Hati itu sudah jelas, tetapi mata kita pengen melihat anak kita berhasil. Ya Allah, dengar berita anak kita Masya Allah, akhlaknya mulia, sekolahnya cemerlang. Betul apa betul?
rezekinya mudah dan lancar. Allah dapat jodoh yang soleh dan solehah, panggung, orang semua bicara tentang anak kita. Masya Allah, anak siapa ini, hebat akhlaknya, hebat mulianya, dia maju dunianya tapi akhlaknya luar biasa. Kira-kira bahagia apa tidak? Bahagia. Istrinya solehah, kira-kira bahagia apa tidak? Bahagia. Pengen. Ini diberi contoh oleh Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini rahasianya, suruh salawat kepada Ibrahim supaya kenal, supaya kita bertanya sebagai manusia punya akal. Afala ta'qilun? Kenapa Nabi Ibrahim? Kalau mau yang dekat, lebih dekat Nabi Isa. Lebih dekat lagi Nabi Musa, ulul azmi. Nabi Isa ulul azmi. Kalau kepengen, kan dulunya yang paling utama adalah Nabi Adam, Nabi Nuh. Nah, kenapa Nabi Ibrahim tengah-tengah? Ada rahasia di situ, keluarga yang luar biasa. Nabi Ibrahim dalam haji ini subhanallah kita udah tahu. Ada kejadian luar biasa, Nabi Ibrahim bukan sendiri. Sama istrinya, sama anaknya. Kisahnya kita udah tahu. Istrinya Nabi Ibrahim yang urusannya masalah haji ini adalah siapa? Siti Hajar. Siti Hajar yang hijrah bersama Nabi Ibrahim ke Mekah. Ingat apa tidak? Ketika mengandung, ketika ini itu kemudian melahirkan di Mekah. Anaknya namanya siapa? Ismail. Disuruh oleh Allah hijrah. Biwadin ghairi dhi zar'in. Di tempat lembah yang tidak ada pohon-pohonan karena gersang. Air pun gak ada. Saat itu tidak ada air, hanya bekal dibawa oleh Nabi Ibrahim. Tiba-tiba Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Jalla Jalaluh setelah anaknya kesayangannya lahir. Subhanallah, lahir anaknya, anak yang dinanti-nantikan. Nabi Ibrahim pengen punya anak sampai udah tua, maaf. Betul apa betul? Sampai akhirnya diberi hadiah oleh istrinya, yaitu Siti Hajar. Itu hadiah daripada istrinya Siti Sarah. Tapi dalam masalah ini jangan terus langsung pulang cerita sama istrinya. Istrinya mau hadiah. Ini karena Siti Sarah tahu dia belum punya anak. Nabi Ibrahim pengen punya anak. Siti Sarah dikasih hadiah oleh siapa? Oleh Fir'aun. Yaitu adalah satu budak. Salah satu budaknya Fir'aun. Budak ini bukan budak sahaya, bukan budak yang mulia. Fir'aun itu mengambil budak itu karena apa? Hampir rampasan dari perang sana, raja sana ditaklukkan. Putrinya jadi budak. Bukan budak yang dibeli, kayak orang bilang mengatakan budak berarti hitam ataupun ini. Enggak, ada budak itu banyak. Tetapi kalau sudah raja, apalagi Fir'aun menaklukkan sana, biasanya putrinya raja itu jadi apa namanya tuh? Selir apa hilir? Nah, selirnya, subhanallah, ini putri luar biasa. Kejadian gara-gara Siti Sarah. Kita ingat kisahnya Siti Sarah ketika datang ke Mesir bersama Nabi Ibrahim, diperintah oleh Allah untuk berdakwah Nabi Ibrahim ke Mesir, subhanallah. Ketika di Mesir, rajanya ini Fir'aun, ini orangnya aneh dikit. Kenapa Fir'aun? Fir'aun itu senang dengan apa? Bukan lagi perempuan. Perempuan itu adalah istrinya orang. Jadi kalau istrinya orang, dia senang. Apalagi orang asing. Datang Nabi Ibrahim nggak tahu keadaan ini. Tiba-tiba satu masuk ke Mesir, ketika itu Fir'aun keadaannya begini, Nabi Ibrahim dengar. Celaka kata Nabi Ibrahim. Dia bawa istri. Kelakuannya Raja Fir'aun. Ini Fir'aun kan dinasti. Ada Fir'aun 2, Fir'aun 1, Fir'aun ini. Ini senang. Waduh, kata Nabi Ibrahim, celaka. Udah sampai baru dengar dia. Diperintah oleh Allah. Tapi apa Nabi Ibrahim pesan kepada istrinya? Kalau kamu ditanya, nanti akan diperiksa. Datang ini siapa? Kalau bilang istrinya, ambil, dirampas. Sama raja yang zalim ini. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Wahai istriku Sarah, kalau ditanya jangan bilang istri. Jangan diam. Kamu itu siapa? Siapa itu Ibrahim? Saudaraku. Maksudnya saudara seiman. Paham apa tidak? Saudara seiman. Bisa apa tidak kita mengatakan begitu? Itu siapa yang bersama kamu? Saudaraku. Saudara seiman. Bisa apa tidak? Kayaknya bingung nih. Kita kalau berjalan, ini siapa? Saudaraku, bukan saudara kandung.
tetapi saudara seiman. Bisa apa tidak? Kan ada saudara seiman, ada saudara setanah air, ada apa tidak? Enggak, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, saudara sekemanusiaan. Ada lagi saudara ad-diniyah, saudara ukhuwah islami. Ya, nah itu Nabi Ibrahim. Dibawa Siti Sarah, jawab, taat sama suaminya. Ditanya sama Firaun, itu siapa yang bersama kamu? Kamu siapa? Sarah. Dari mana? Dari Syam, dari Palestina. Dari Palestina. Bantah. Kamu siapa? Ini itu yang bersama kamu itu siapa? Saudaraku. Tapi ini Firaun jahat. Tetap juga. Oh, kamu ini bohong. Kamu ini mau ditampar sama Firaun. Di situ ada tentaranya. Tiba-tiba apa? Firaunnya tidak bisa bergerak. Dia bisa bergerak. Makanya marah sama tentaranya, sama ini. Kamu ini bawa siapa ini orang? Susah. Tolong, wahai Sarah. Tolong kepada Tuhanmu. Karena tahu agamanya ini agama Islam. Nabi Ibrahim hanifan musliman. Dalam Al-Quran ditegasin tuh Nabi Ibrahim. Makana Ibrahimu Yahudian au Nasranian. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi hanifan musliman. La ilaha illallah. Akhirnya tidak bisa bergerak. Minta tolong sama siapa? Sama Sarahnya sendiri. Wahai perempuan, tolong aku ini, lepaskan ini. Katanya tolong kepada Tuhanmu. Minta sama Allah. Sarahnya itu. Akhirnya Sarah itu mengatakan apa? Ya Rabb, lepaskannya ini, dan seterusnya berdoa. Lepas lagi udah. Tapi masih lagi kurang ajar. Mau buat lagi. Mau pengen pegang. Tapi dengan cara kasar. Bukan istrinya. Minta lagi. Akhirnya berhenti lagi. Tobat. Sarah, tolong aku pada Tuhan kamu. Yang nggak bisa nolong ini semuanya udah bergerak, nggak bisa bergerak dengan izin Allah. Percaya apa tidak nih? Kayaknya masih bingung nih. Kira-kira Allah bisa nggak kalau menjadikan itu? Bisa, sangat bisa. Kemuliaan Allah menjaga kehormatannya istrinya. Istri yang